Hai semua, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan menjelajahi sebuah kerajaan maritim yang luar biasa, yang sering disebut sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Ya, kita akan menyelami sejarah kerajaan Samudera Pasai. Siap untuk petualangan waktu? Yuk, kita mulai. Samudera Pasai, yang terletak di pesisir utara Sumatera, tepatnya di sekitar Lehuk Semawe, Aceh sekarang, berdiri sekitar abad ke-13. Pendirinya adalah Meurah Silu, yang setelah memeluk Islam, bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Dari sinilah gerbang Islam di Nusantara mulai terbuka lebar. Di bawah kepemimpinan Sultan Malik Al-Saleh dan para penerusnya, Samudera Pasai mencapai puncak kejayaannya. Salah satu sultan yang paling terkenal adalah Sultan Mahmud Malik As-Sehil. Pada masa inilah, Samudera Pasai menjadi pusat perdagangan internasional yang sangat sibuk. Bayangkan, para pedagang dari Arab, Persia, India, hingga Tiongkok, semua berkumpul di sini. Mereka bukan hanya berdagang, tapi juga membawa serta ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Apa yang membuat Samudera Pasai begitu kaya dan berpengaruh? Kuncinya ada pada ekonomi mereka. Pelabuhan Pasai adalah jantungnya. Letaknya yang strategis di Selat Malaka menjadikannya jalur pelayaran utama antara timur dan barat. Komoditas utama yang diperdagangkan adalah lada, yang saat itu nilainya setara emas. Selain lada, ada juga sutra, kapur brus, dan emas yang menjadi primadona. Untuk mendukung perdagangannya, Samudera Pasai bahkan mengeluarkan mata uang sendiri, yaitu dirham yang terbuat dari emas. Ini menunjukkan betapa maju dan stabilnya ekonomi kerajaan ini. Kehadiran mata uang ini mempermudah transaksi dan menjadi simbol kedaulatan mereka. Para pedagang merasa aman dan nyaman berbisnis di Pasai, karena sistem administrasinya yang sudah tertata rapi. Kejayaan Samudera Pasai tidak hanya terbatas pada ekonomi. Kerajaan ini juga menjadi pusat studi Islam yang penting di Asia Tenggara. Banyak ulama dari berbagai negara datang untuk mengajar dan belajar di sini. Ibnu Battuta, penjelajah Muslim terkenal dari Maroko, pernah singgah di Pasai pada abad ke-14. Dalam catatannya, ia menggambarkan betapa Sultan Pasai sangat taat beragama, rendah hati, dan gemar berdiskusi dengan para ulama. Ini menunjukkan bahwa Pasai bukan hanya pusat dagang, tapi juga pusat intelektual dan spiritual. Sekarang, kita bicara soal kekuatan militernya. Sebagai kerajaan maritim yang besar, Samudera Pasai tentu punya angkatan laut yang kuat. Mereka harus melindungi jalur perdagangannya dari ancaman bajak laut dan juga serangan dari kerajaan lain. Armada Laut Pasai terdiri dari berbagai jenis kapal, mulai dari kapal dagang yang dipersenjatai hingga kapal perang yang lincah. Selain angkatan laut, mereka juga memiliki pasukan darat yang terlatih. Kekuatan militer ini penting untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan kerajaan. Mereka mampu mempertahankan wilayahnya dari berbagai ancaman dan memastikan kegiatan ekonomi berjalan lancar tanpa gangguan. Kekuatan militer dan ekonomi ini berjalan seiringan, saling mendukung satu sama lain, dan menjadi fondasi utama kejayaan Samudera Pasai. Namun, seperti roda yang berputar, setiap kejayaan pasti akan menghadapi masanya sendiri. Keruntuhan Samudera Pasai tidak terjadi dalam semalam, melainkan sebuah proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Salah satu faktor internal yang paling signifikan adalah konflik perebutan takhta. Setelah wafatnya sultan-sultan yang kuat, seringkali terjadi perang saudara di antara para pangeran untuk memperebutkan kekuasaan. Konflik internal ini tentu saja menguras energi dan sumber daya kerajaan, membuat pemerintahan menjadi tidak stabil dan lemah. Rakyat menjadi korban, dan perhatian kerajaan teralihkan dari urusan penting seperti perdagangan dan pertahanan. Sementara Pasai sibuk dengan konflik di dalam, di luar muncul kekuatan baru yang menjadi ancaman besar. Di sebelah selatan, kerajaan Majapahit sedang berada di puncak kekuasaannya di bawah Gajah Mada. Majapahit beberapa kali melancarkan serangan ke Sumatera, termasuk ke Samudera Pasai, yang tentu saja melemahkan posisi Pasai. Ancaman yang lebih besar datang dari seberang selat. Pada awal abad ke-15, muncul Kesultanan Malaka yang didirikan oleh para Meswara. Malaka dengan cepat tumbuh menjadi pusat perdagangan baru yang jauh lebih strategis dan kuat. Banyak pedagang yang sebelumnya singgah di Pasai, kini beralih ke Malaka. Ini adalah pukulan telak bagi perekonomian Samudera Pasai. Perlahan tapi pasti, peran Pasai sebagai pelabuhan utama mulai tergantikan.
Puncak dari keruntuhan ini terjadi pada awal abad ke-16 dengan kedatangan bangsa Eropa, yaitu Portugis. Setelah berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511, Portugis mengarahkan pandangannya ke Samudera Pasai. Pada tahun 1521, Portugis berhasil menyerang dan menduduki Pasai. Meskipun pendudukan ini tidak berlangsung lama, serangan ini menandai akhir dari kedaulatan Samudera Pasai. Setelah itu, wilayah Pasai akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Aceh Darussalam, yang kemudian bangkit menjadi kekuatan Islam baru yang dominan di ujung utara Sumatera. Meskipun kerajaannya telah runtuh, warisan Samudera Pasai tidak pernah benar-benar hilang. Warisan terbesarnya tentu saja adalah penyebaran agama Islam di Nusantara. Sebagai kerajaan Islam pertama, Pasai menjadi pelopor dan model bagi kerajaan-kerajaan Islam lainnya yang kemudian muncul, seperti Malaka, Demak, dan Aceh. Para ulama dari Pasai menyebar ke berbagai penjuru Nusantara, mengajarkan ajaran Islam dan membantu mendirikan pusat-pusat pendidikan baru. Selain itu, tradisi intelektual dan budaya yang dikembangkan di Pasai juga terus hidup. Penggunaan huruf Arab Melayu atau Jawi yang berkembang pesat di Pasai menjadi tulisan standar untuk bahasa Melayu selama berabad-abad. Karya-karya sastra seperti Hikayat Raja-Raja Pasai menjadi bukti kekayaan budaya dan sejarah yang mereka tinggalkan. Jadi, meskipun Samudera Pasai telah lama tiada, jejaknya masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Ia adalah bukti nyata bagaimana sebuah kerajaan di masa lalu mampu membangun peradaban yang maju, menggabungkan kekuatan ekonomi, militer, dan spiritualitas. Kisahnya mengajarkan kita tentang kejayaan, persaingan, dan bagaimana sebuah warisan bisa bertahan melampaui zaman. Itulah tadi perjalanan kita menelusuri sejarah kerajaan Samudera Pasai, dari puncak kejayaan hingga keruntuhannya. Semoga cerita ini bisa menambah wawasan kita semua tentang betapa kayanya sejarah bangsa ini. Apa pendapat kalian tentang Samudera Pasai? Tulis di kolom komentar ya. Pernahkah kalian bertanya-tanya, kerajaan Islam pertama di Nusantara itu yang mana sih? Bukan di Jawa atau Sumatera bagian selatan, melainkan di ujung utara Pulau Sumatera, tepatnya di Aceh. Inilah dia, Samudera Pasai, sang pelopor peradaban Islam di kepulauan kita. Yuk, kita telusuri jejak kejayaan, keruntuhan, dan warisannya yang luar biasa. Kisah Samudera Pasai dimulai sekitar abad ke-13. Kerajaan ini didirikan oleh Meurah Silu, yang setelah memeluk Islam, berganti nama menjadi Sultan Malik As-Saleh. Dari sinilah babak baru sejarah Nusantara dimulai. Letaknya yang super strategis di pesisir Selat Malaka, jalur perdagangan paling sibuk di dunia saat itu, menjadi kunci utama kesuksesan Pasai. Bayangkan saja, kapal-kapal dari Arab, Persia, India, hingga Tiongkok, semuanya singgah di sini. Puncak kejayaan Samudera Pasai terjadi pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik As-Sehil, cucu dari Sultan Malik As-Saleh. Pada era ini, Pasai bukan hanya sekadar pelabuhan dagang, tapi sudah menjelma menjadi pusat intelektual dan penyebaran Islam yang sangat berpengaruh. Para ulama dari berbagai penjuru dunia datang untuk belajar dan mengajar. Ibnu Battuta, penjelajah legendaris dari Maroko, bahkan pernah singgah di Pasai pada tahun 1345 dan mencatat betapa megah dan maju peradaban di sana. Ia menggambarkan Sultan Pasai sebagai pemimpin yang sangat saleh, rendah hati, dan gemar berdiskusi ilmu agama dengan para ulama. Dari sisi ekonomi, Samudera Pasai adalah raksasa. Komoditas utamanya adalah lada, yang saat itu nilainya setara emas di pasar Eropa. Selain lada, ada juga kapur berus, sutra, dan emas yang diperdagangkan. Untuk menunjang semua aktivitas ini, Pasai bahkan mengeluarkan mata uangnya sendiri yang disebut dirham, terbuat dari emas. Penemuan koin-koin dirham ini menjadi bukti nyata betapa kuatnya ekonomi Pasai pada masa itu. Mereka tidak hanya bergantung pada barter, tapi sudah memiliki sistem moneter yang canggih. Jaringan dagangnya membentang luas, menghubungkan Nusantara dengan seluruh dunia. Sekarang kita bicara soal kekuatan militernya. Sebagai kerajaan maritim yang besar, Samudera Pasai tentu punya angkatan laut yang kuat. Armada laut ini tidak hanya bertugas untuk melindungi jalur perdagangan dari ancaman bajak laut, tapi juga untuk memperluas pengaruh politiknya. Mereka menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di sekitar Selat Malaka. Ada catatan yang menyebutkan bahwa Pasai memiliki pasukan gajah yang digunakan dalam pertempuran darat, sebuah simbol kekuatan dan kemewahan pada zaman itu.
Kekuatan militer yang solid inilah yang menjamin stabilitas dan keamanan, sehingga roda ekonomi dan penyebaran ilmu pengetahuan bisa terus berputar. Namun, seperti roda kehidupan, tidak ada kejayaan yang abadi. Memasuki abad ke-16, Samudera Pasai mulai mengalami kemunduran. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkannya. Pertama, munculnya kekuatan baru, yaitu Kesultanan Malaka, yang perlahan tapi pasti mengambil alih peran Pasai sebagai pusat perdagangan utama di Selat Malaka. Pelabuhan Malaka dianggap lebih strategis dan fasilitasnya lebih lengkap, sehingga banyak pedagang beralih ke sana. Kedua, konflik internal di dalam istana. Perebutan takhta antar anggota keluarga kerajaan sering terjadi, menyebabkan ketidakstabilan politik. Perang saudara ini tentu saja menguras banyak energi dan sumber daya kerajaan, membuatnya semakin lemah dari dalam. Faktor ketiga, dan mungkin yang paling fatal, adalah kedatangan bangsa Eropa, khususnya Portugis. Dengan persenjataan yang lebih modern, seperti meriam dan kapal-kapal yang lebih canggih, Portugis datang dengan ambisi untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1511, Portugis berhasil menaklukkan Malaka. 10 tahun kemudian, pada tahun 1521, giliran Samudera Pasai yang jatuh ke tangan Portugis. Meskipun tidak lama kemudian berhasil direbut oleh Kesultanan Aceh Darussalam, era keemasan Samudera Pasai sebagai kerajaan mandiri telah berakhir. Meskipun telah runtuh, warisan Samudera Pasai tidak pernah padam. Pasai telah meletakkan fondasi yang kokoh bagi penyebaran Islam di seluruh Nusantara. Dari sinilah Islam menyebar ke Malaka, lalu ke Jawa melalui para wali Songo, hingga ke Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Banyak ulama besar Nusantara yang jejak keilmuannya bisa ditelusuri kembali ke pusat studi di Pasai. Selain itu, Samudera Pasai juga mengenalkan penggunaan aksara Jawi, yaitu huruf Arab yang dimodifikasi untuk menulis bahasa Melayu. Aksara ini kemudian menjadi lingua franca atau bahasa pergaulan di seluruh kepulauan selama berabad-abad. Karya sastra seperti Hikayat Raja-Raja Pasai menjadi bukti intelektual yang tak ternilai, menceritakan sejarah dan kehidupan di kerajaan tersebut. Jadi, ketika kita berbicara tentang sejarah Islam di Indonesia, jangan pernah lupakan peran Samudera Pasai. Ia adalah gerbang pertama, pelopor, dan sumber inspirasi bagi kerajaan-kerajaan Islam yang datang sesudahnya. Jejaknya masih bisa kita lihat hingga hari ini, dalam budaya, bahasa, dan tentu saja, dalam iman jutaan masyarakat Nusantara. Mari kita mulai dari awal. Diperkirakan berdiri sekitar abad ke-13, Samudera Pasai didirikan oleh Maurah Silu, yang setelah memeluk Islam, berganti nama menjadi Sultan Malik Al-Saleh. Dari sinilah babak baru sejarah Nusantara dimulai. Lokasinya yang super strategis, tepat di tepi Selat Malaka, jalur pelayaran tersibuk di dunia saat itu, menjadi kunci utama kesuksesannya. Bayangkan saja, Selat Malaka itu ibarat jalan tol utama bagi para pedagang dari Arab, Persia, India, hingga Tiongkok, dan Samudera Pasai. Mereka adalah gerbang tolnya. Posisi strategis ini langsung mendongkrak Samudera Pasai menjadi pusat perdagangan internasional yang luar biasa. Pelabuhannya selalu ramai, dipenuhi kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru dunia. Komoditas utamanya adalah lada, yang saat itu nilainya setara emas di pasar Eropa. Selain lada, ada juga kapur berus, emas, dan sutra yang diperdagangkan di sini. Untuk mempermudah transaksi, mereka bahkan menciptakan mata uang sendiri, yaitu koin emas yang disebut dirham. Ini menunjukkan betapa maju dan terorganisirnya sistem ekonomi mereka. Kejayaan Samudera Pasai tidak hanya soal ekonomi. Di bawah kepemimpinan sultan-sultan besar seperti Sultan Mahmud Malik As-Sahir, kerajaan ini juga menjelma menjadi pusat intelektual dan penyebaran Islam yang sangat berpengaruh. Banyak ulama dan cendekiawan dari Timur Tengah datang untuk mengajar dan berdiskusi. Samudera Pasai menjadi tempat di mana ajaran Islam diadaptasi dan kemudian disebarkan ke seluruh penjuru Nusantara. Para wali Songo di Pulau Jawa pun, menurut beberapa catatan sejarah, memiliki kaitan erat atau setidaknya terinspirasi oleh pusat keilmuan di Pasai. Ini membuktikan bahwa pengaruhnya melampaui batas geografis kerajaannya sendiri. Kerajaan ini juga menjalin hubungan diplomatik yang luas. Ibnu Batutah, seorang penjelajah Muslim terkenal dari Maroko, pernah singgah di Samudera Pasai pada abad ke-14. Dalam catatannya, ia menggambarkan betapa megah dan makmurnya kerajaan ini. Sultannya sangat taat beragama,
gemar berdiskusi ilmu fikih, dan dikelilingi oleh para ahli hukum Islam. Ibnu Battutah juga mencatat bagaimana Samudera Pasai memiliki hubungan baik dengan Kesultanan Delhi di India. Mereka saling bertukar utusan dan hadiah, menunjukkan status Samudera Pasai sebagai kerajaan yang disegani di panggung internasional. Untuk menjaga kedaulatan dan keamanan jalur perdagangannya, Samudera Pasai tentu saja membutuhkan kekuatan militer yang tangguh. Mereka membangun angkatan laut yang kuat untuk melindungi kapal-kapal dagang dari ancaman bajak laut yang marak di Selat Malaka. Pasukan daratnya juga tidak kalah hebat. Mereka dilengkapi dengan prajurit-prajurit terlatih dan bahkan beberapa teknologi perang pada masanya, seperti meriam kecil yang disebut Lela. Kekuatan militer inilah yang menjadi benteng pertahanan Samudera Pasai dari serangan kerajaan lain dan memastikan stabilitas ekonomi mereka tetap terjaga. Mereka adalah kekuatan maritim yang disegani pada zamannya. Namun, seperti roda yang berputar, tidak ada kejayaan yang abadi. Memasuki abad ke-15, Samudera Pasai mulai menghadapi berbagai tantangan berat yang perlahan menggerogoti kekuasaannya. Salah satu pukulan telak datang dari kerajaan Majapahit. Dalam Sumpah Palapa yang diucapkan Gajah Mada, Samudera Pasai menjadi salah satu target utama untuk ditaklukkan demi menyatukan Nusantara. Serangan dari Majapahit ini, meskipun tidak sepenuhnya menghancurkan Pasai, berhasil melemahkan pengaruh dan kekuatan militernya secara signifikan. Masalah tidak berhenti di situ. Di internal kerajaan, konflik suksesi atau perebutan takhta antar anggota keluarga kerajaan mulai sering terjadi. Perang saudara ini tentu saja menguras energi, sumber daya, dan memecah belah persatuan internal. Ketika elite kerajaan sibuk bertikai, fondasi negara pun menjadi goyah. Rakyat menjadi korban, dan stabilitas yang dulu menjadi kebanggaan, perlahan sirna. Faktor eksternal lain yang menjadi paku terakhir bagi keruntuhan Samudera Pasai adalah munculnya kekuatan baru di Selat Malaka. Pertama, ada Kesultanan Malaka yang bangkit menjadi pusat perdagangan baru yang jauh lebih strategis dan kuat. Para pedagang internasional perlahan mulai memindahkan pusat aktivitas mereka dari Pasai ke Malaka. Ini adalah pukulan telak bagi perekonomian Samudera Pasai yang sangat bergantung pada perdagangan. Dan yang paling fatal adalah kedatangan bangsa Eropa, yaitu Portugis. Pada tahun 1511, Portugis berhasil menaklukkan Malaka. Dengan basis kekuatan di Malaka, mereka mulai mengincar pusat-pusat perdagangan lain di sekitarnya, termasuk Samudera Pasai. Pada tahun 1521, Portugis akhirnya melancarkan serangan dan berhasil menaklukkan Samudera Pasai. Penaklukan ini menandai akhir dari riwayat kerajaan Islam pertama di Nusantara ini. Sisa-sisa kekuasaannya kemudian diambil alih oleh Kesultanan Aceh Darussalam yang sedang naik daun. Meskipun telah runtuh berabad-abad yang lalu, warisan Samudera Pasai tetap hidup hingga hari ini. Ia adalah pelopor yang membuka jalan bagi penyebaran Islam secara luas di kepulauan ini. Model kerajaan maritim yang menggabungkan kekuatan perdagangan, militer, dan intelektual menjadi cetak biru bagi kerajaan-kerajaan Islam berikutnya, seperti Aceh, Demak, dan Banten. Jejaknya bisa kita lihat dari peninggalan arkeologis seperti makam Sultan Malik Al-Saleh di Aceh Utara, yang menjadi bukti bisu akan kebesaran masa lalunya. Kisah Samudera Pasai mengajarkan kita tentang pentingnya lokasi strategis, inovasi ekonomi, kekuatan intelektual, dan tentu saja, bahaya dari perpecahan internal. Sebuah kerajaan besar bisa runtuh bukan hanya karena serangan dari luar, tetapi juga karena konflik dari dalam. Sejarah Samudera Pasai adalah cermin bagi kita semua, tentang bagaimana sebuah peradaban bisa bangkit, mencapai puncak kejayaan, lalu memudar di telan zaman, namun warisannya tetap abadi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga cerita tentang kerajaan Samudera Pasai bisa memberikan wawasan baru bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita sejarah menarik lainnya dari kanal kami. Sampai jumpa di video berikutnya.